untuk tanggal 25 ya, hari Selasa tanggal 25 dan hari Kamis tanggal 27 Oktober ini mungkin ya Bantinya nggak ada di Medan, tinggal sama Nera karena kelilingan keluar kota ya. Namun minggu berikutnya ya sudah kembali di Medan. Jadi mungkin bagi yang tetap mau latihan meditasi ya bisa datang, hanya tidak ada yang bimbing ya, hanya sama Nera mungkin bisa mimpin puja sore. Tetapi kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mau duduk meditasi ya, ruangan ini tetap bisa ya digunakan dan disiapkan tempat meditasinya. Hanya tanggal 25 dan 27 ya. Karena Bantenya keliling ke arah Tanjung Bali sana ya, sampai Tanjung Ledong. Ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Ya, di dalam meditasi tentang Anapanasati, satu hal yang harus kita ingat bahwa meditasinya itu memperhatikan proses napas masuk dan napas keluarnya secara alami ya, artinya tidak dibuat-buat ya, sehingga dengan demikian perhatian kita memang memperhatikan napas yang halus atau kasar itu akan terasa ya. Jadi biarkan napas itu berjalan secara alami. Tugas kita hanya memperhatikan dia. Masuk, ya, napas masuk, napas keluar. Sama seperti saat sekarang ini, ya kita juga bernapas. Ya, hanya mungkin perhatian kita terfokus pada apa yang Bante bicarakan. Sehingga kita tidak merasakan napas itu berjalan apakah dia halus atau kasar. Tetapi ketika kita duduk mengambil objek napas sebagai objek meditasi kita, ya kita hanya mengamati ya, napas itu apakah dia halus atau dia kasar. Disadari ya, konsentrasi ada pada proses napas itu sendiri. Jadi bukan artinya dibuat-buat ya. Mungkin pada saat pertama mungkin bisa saja kita menarik napas ya, kemudian lepaskan, setelahnya kita biarkan dia berjalan secara alami ya, jadi kita menyadari napas itu halus, kasar ya, panjang ataupun pendek. Jadi apapun karakternya kita pahami, kita tahu secara mendetil ya. Baru artinya ketika kita sudah mampu ya, mengamati napas itu apakah dia halus atau kasar ya, kita akan menyadari sepenuhnya bahwa kondisi ya, jasmani kita ya, secara menyeluruh ya, ini yang disebut mengamati jasmani ya, dalam jasmani. Ya tentu pikiran ya, tidak serta-merta dia akan nurut ya. Pikiran pasti akan berusaha untuk mencari objek-objek yang lebih menarik daripada hanya sekedar memperhatikan napas masuk dan napas keluar. Tetapi jika ingin latihan kita
mampu untuk berkembang, untuk maju, maka kita harus berusaha untuk melatihnya. Itu merupakan bagian dari latihan itu sendiri. Tentu dibutuhkan kesabaran, tentu dibutuhkan semangat, dan perhatian itu sendiri. Karena dengan perhatian inilah yang akan membantu kita untuk mengetahui bahwa kita masih terfokus atau tidak. Kita masih terkonsentrasi pada napas masuk, napas keluar atau tidak. Karena tidak jarang terkadang kita lupa, tidak sadar lagi bahwa kita sudah melamun ke sana kemari. Pikiran kita sudah tidak pada napas lagi. Jadi dibutuhkan kejelian, dibutuhkan ketelitian. Jadi di dalam keseharian kita bisa melatihnya dengan berusaha untuk fokus dengan semua aktivitas, dengan segala aktivitas yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Artinya kita harus melatih mindfulness kita, ketika kita menyapu, pikiran kita juga di situ. Ketika kita berjalan, pikiran kita juga di situ. Apapun aktivitas yang kita lakukan, kita fokus dengan aktivitas itu sendiri. Ini namanya mindfulness. Jangan artinya sedang nyetir tapi pikirannya melamun tentang hal-hal yang enggak jelas. Ini juga tidak baik kalau kebiasaan itu sering terjadi. Ada yang mau ditanyakan? Saya beberapa hari tidak baca grup WA, enggak tahu ada pertanyaan enggak di grup WA. Kadang-kadang ada yang DM secara pribadi, kadang langsung ada juga yang di grup WA. Kalau di grup WA mungkin bisa lebih umum bertanya. Tapi kalau sudah khawatir nanti yang lain tahu permasalahannya, langsung WA pribadi ke Bante. Ada beberapa, tapi tentu sebatas itu menunjang untuk kemajuan latihan kita, untuk kemajuan spiritual kita, tentu itu bagus. Tetapi memang mau tidak mau, di dalam belajar itu kita juga harus banyak membaca, harus banyak mencari pengetahuan dari teori-teori, apalagi zaman sekarang sudah sangat gampang. Semua orang menggunakan internet, semua orang bisa mencari tahu. Tinggal search di Google, keluar semua. Tetapi memang bagaimanapun kita juga harus lebih teliti di dalam mencerna apapun yang kita pelajari. Jangan ditelan begitu saja, jangan diterima begitu saja. Tetapi semua juga kita harus mencari referensi-referensi yang memang akurat, yang memang bisa dipercaya. Sehingga dengan demikian kita tidak hanya sekedar mengikuti apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Di sini pentingnya belajar banyak, belajar dari banyak referensi itu akan lebih bagus. Sehingga di dalam praktik kita bisa memperoleh kemajuan, bisa memperoleh
apa yang semestinya kita harapkan. Ya. Tapi bagaimanapun ya latihan meditasi ini kita sangat butuhkan di dalam keseharian kita. Seperti yang Bante sering katakan bahwa kalau kondisi hidup kita itu baik-baik saja, ya, maka tidak akan ada masalah. Tetapi ketika kita berhadapan dengan gejolak, ya, gejolak kehidupan kita yang tidak kita harapkan, yang tidak kita kehendaki terjadi pada diri kita, disitulah kita akan teruji pemahaman kita, pengertian kita. Apakah kita bisa menghadapinya atau tidak? Ini yang akan membedakan orang-orang yang memiliki pengertian dan pemahaman Dhamma yang baik dan tidak. Akan beda hanya dibandingkan dengan orang-orang yang hanya sekedar beragama, mempraktikkan agama sebatas melaksanakan ritual. Kalau tidak dibarengi pemahaman yang benar, pemahaman yang cukup, ya, tidak jarang ya, orang-orang akan merasa sangat terpukul dengan kondisi yang dihadapi. Karena pada prinsipnya ketika perubahan yang tadinya normal menjadi tidak normal, ya, sangat sulit untuk kita bisa terima dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak memahami akan konsep yang artinya segala hal bahwa itu adalah tidak kekal, selalu berubah-ubah dan tidak ada diri yang kekal, ya, selama pemahaman ini tidak ada di situ, ketika perubahan terjadi kita tidak bisa menerima perubahan. Ya. Ketika proses ini terjadi, kita sulit untuk menerimanya. Jadi bagaimanapun pemahaman tentang 3 karakteristik yaitu anicca, ya, dukkha dan anatta itu harus kita miliki, ya, harus kita latih untuk kita bisa memahami. Walaupun sekecil apapun pemahaman itu, tetapi pemahaman itu penting untuk kita miliki. Karena inilah yang akan menjadikan kita, ya, bisa terlepas dari kemelekatan, keterikatan kita terhadap apa yang menjadi pemahaman kita selama ini. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita lahir sudah berulang-ulang kali, ya, kemudian pemahaman itu terus melekat pada diri kita. Ya, pemahaman ini mencokoi terus secara berulang-ulang kali. Ya, tentu ini yang menjadikan kita semakin sulit untuk bisa menerima ketika perubahan-perubahan itu terjadi. Termasuk juga dengan hubungan relasi dan sebagainya dengan keluarga, orang tua, anak, istri, suami, saudara. Bukan satu hal yang hanya terjadi pada kelahiran kita saat ini, tetapi itu juga sudah berlangsung dari kelahiran kita sebelumnya. Sehingga dengan kuatnya relasi hubungan karma masa lampau dan saat ini, keterikatan itu menjadi begitu kuat. Sehingga sangat sulit sekali untuk kita bisa memahami akan arti dari sebuah pelepasan itu sendiri. Dan ini hanya bisa, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ditembus dengan pengertian jelas, yaitu kebijaksanaan itu sendiri. Enggak bisa dengan ritual atau pelaksanaan hal-hal yang sifatnya kulit luarnya saja. Tetapi harus ada satu penembusan kepada kebijaksanaan itu sendiri. Ini yang akan menjadikan kita mampu untuk memahami. Ya. Karena seperti Bante katakan tadi bahwa kita sudah kebiasaan kita berulang-ulang. Ya, jangankan kita bicara kelahiran yang lampau.
Kalau kebiasaan yang sudah kita lakukan sejak kita lahir, sejak kita kecil saja sampai sekarang, itu mau merubah tentu satu hal yang sangat sulit tanpa didasari oleh kemauan dari dalam diri kita. Inilah yang disebut sebagai wasana. Ya makanya bahkan seorang arahat sekalipun ya, tidak bisa secara totali menghapus yang namanya wasana. Ya. Tetapi itu hanya bisa dilakukan oleh seorang sama Sambuddha. Maka tidak heran kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh para arahat yang dari kelahiran-kelahiran masa lampau dan kelahiran sekarang, ya, walaupun mereka dalam diri individu masing-masing. Ini begitu kuatnya pengaruh daripada yang namanya kebiasaan yang kita lakukan dalam keseharian kita. Yang tentu itu secara terus-menerus terjadi dari kelahiran-kelahiran sebelumnya sampai kita juga bawa pada kelahiran ini. Dan ini semua tentu ini sulit. Ya. Itulah yang disebut sebagai apa? Atahi atanunato. Ya, diri kita adalah pelindung diri kita sendiri. Ya. Jadi ada saatnya memang yang namanya paratogosa itu harus dimunculkan dalam diri kita. Begitu kuatnya. Ya. Jadi artinya faktor luar juga dibutuhkan, faktor intern diri kita juga harus kuat. Jadi kalau yang namanya faktor dari dalam ini, ya, di dalam Manggala Sutta disebut itu apa? Atta sama panidi, itang manggala mutamang. Mengarahkan diri secara benar itu merupakan berkah utama. Ya. Jadi artinya bagaimanapun baiknya lingkungan kita di dalam keseharian kita, di dalam dunia pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, lingkungan di mana kita sekolah, belajar dan sebagainya, baik semua. Tetapi kalau ini atahi atanun nato yang berusaha untuk artinya melindungi diri kita sendiri, tidak ada kemudian atak sama panidi itu tidak muncul, ya, berusaha untuk mengarahkan diri secara benar itu tidak kita berusaha bangkitkan, ya akan sulit. Ya. Jadi dia harus berkolaborasi antara satu sama lain. Ya, lingkungan juga penting. Individu dalam diri kita masing-masing juga penting. Intern diri kita penting juga. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang perlu juga kita harus pahami. Sehingga dengan demikian, dengan pemahaman-pemahaman yang benar, ini yang akan membantu kita untuk bisa tetap semangat di dalam berlatih, ya, tetap mempunyai motivasi di dalam berlatih. Karena kalau sempat kita artinya kendor, sempat artinya kita itu menyerah, sempat artinya kita itu wah saya sudah rajin, sudah begini latihan tapi tidak mendapatkan kemajuan, untuk apalah buang-buang waktu. Justru dengan semakin kita tidak mendapatkan kemajuan di dalam latihan, ya, tentu semestinya kita harus membangkitkan semangat kita lebih besar lagi. Artinya kita belum cukup untuk artinya maju, kita masih butuh ya, semangat yang lebih besar sehingga kita bisa lebih maju. Ya. Dan tentu juga tidak lupa, artinya semua itu juga didorong oleh parami kita. Timbunan kebajikan yang kita lakukan. Belum tentu artinya seseorang melakukan tahapan usaha yang sama. Dalam tingkatan usaha mungkin kedua orang ini sama, tetapi tidak serta-merta hasil yang dicapai oleh kedua orang ini juga sama. Karena jawabannya apa? Bahwa pendukung daripada karma masing-masing kedua orang ini berbeda-beda. Ada yang orang hanya kerjanya, usahanya enggak berat-berat banget, enggak besar-besar banget, tetapi karena didukung oleh faktor parami yang mereka miliki, bisa saja dia cepat majunya. Artinya memang bagaimanapun
dari sisi kebaikan yang harus kita kembangkan kita juga harus ada, dari usaha keras juga harus ada, ya. Sehingga dengan demikian ya, saling mendukung, maka yang namanya kemajuan pasti akan diperoleh, ya. Jadi saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, sampai jumpa 2 minggu lagi ya. Ya kurang Selasa berikutnya, bukan minggu depan ya, karena minggu depan ya Selasa sama Kamis depan kita keluar kota ya. Jadi ya, ada yang mau ditanyakan? Hah? Oh ya, silakan. Bante, saya mau tanya mengenai napas yang tadi Bante bilang dibuat dengan yang alami. Jadi terkadang waktu meditasi ada satu saat di mana kita memperhatikan napas itu seolah-olah napasnya masih alami atau sudah dibuat-buat begitu Bante. Makin difokus terasa ini kayaknya dibuat-buat, tapi mau balikkan ke alami agak susah Bante, ke napas alaminya. Cukup mengkondisikan jasmaninya rileks saja, ya, artinya atau ya, mulai dari awal, kembali ke awal. Ya. Artinya kalau Anda itu tidak memahami napas Anda alami atau dibuat-buat, berarti artinya kita itu tidak cukup menaruh perhatian di situ, kesadaran kita masih kurang. Sehingga bahkan untuk menyadari napas ini kita buat-buat atau alami pun belum bisa kita pahami. Artinya ya, satinya kurang cukup kuat. Ya mulai saja dari awal, tarik saja napas itu kembali, kemudian lepaskan, biarkan secara alami. Ya. Memang ya lumrah terjadi, tetapi kalau perhatian kita, sati kita cukup kuat, saya rasa kita bisa memahami dan mengetahui napas ini alami atau dibuat-buat. Ya. Karena lama-kelamaan kalau napas itu dibuat-buat, kita bisa merasa capek, bisa merasa bahkan mungkin sampai pada tahapan yang paling buruk mungkin sesak napas. Ya. Dan napas itu juga mungkin pada akhirnya tidak teratur. Ya, tidak teratur. Tetapi kalau secara alami dengan kondisi fisik yang rileks, tentu artinya fisik jasmani kita tenang, itu napas pasti secara berangsur-angsur dia akan halus, ya, dari kasar akan halus. Semakin tenangnya pikiran, maka proses napas itu akan semakin halus, ya. Sehingga pada puncak ketenangan pikiran bahkan seolah-olah napas itu tidak terasa ada napas. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, ya, karena ya, tetap aja napas itu ada, hanya saja dia sangat halus. Ya, pikiran kita tidak cukup memiliki kesadaran yang kuat untuk mengetahui saking halusnya napas itu. Ya, jadi tidak masalah, tinggal ya diulangi saja, tarik saja. Kalau Anda tidak ragu napas ini alami atau tidak, udah tarik aja napasnya. Napas tarik, napas panjang, kemudian lepaskan. Kemudian biarkan saja dia berjalan secara alami. Ya simpel saja, tetapi memang ketika di dalam praktik benar-benar terjadi, ya memang bisa membuat kita jadi bingung. Ya, dan kebingungan itu sendiri memang
ya wajar terjadi. Tetapi kalau secara terus-menerus tentu ini tidak baik untuk kemajuan latihan kita. Ya, ya jadi tarik saja napasnya, tarik ulang mulai ya, dari awal, dan memang mau bagaimanapun kondisi fisik jasmani kita juga harus mendukung. Bagaimana dia mendukung? Kita kondisikan fisik jasmani kita duduk dengan rileks, dengan tenang. Ya, jasmani kita mungkin tegang, mungkin cara duduk kita mungkin yang kurang nyaman. Ya, faktor-faktor itu berpengaruh juga. Ya, jadi karena dia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ya, duduk terlalu bungkuk pun kadang juga nggak bagus, terlalu tarik ke belakang juga sakit. Ya, jadi duduknya itu ya normal saja, tegak, ya, lurus, ya, sehingga proses napas itu bisa leluasa. Ya, saya rasa itu ya. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada ya kita tutup ya.